إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda di program kita Jejak Alumni. Masya Allah, di episode kali ini spesial kita lakukan malam hari nih ya. Masya Allah, di estetika banget dengan suasana yang ya kriuk-kriuk, suara jangkrik, suara air mancur. Nih kita ada di Cilengsi, Bogor, Masya Allah. Dengan beliau Al-Fadil Al-Ustadz Husain Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Anda ketemu Antum, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Juga bahagia tentunya. Di Cilengsi ini banyak sekali rupanya ya, alumni-alumni Al-Furqan. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, kita nggak akan biarkan kesempatan baik ini terlewat gitu aja, Ustaz. Makanya Antum harus kita tanya-tanya nih di Jak Alumni. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Husain ini Antum 2015 Ustaz ya? Nah, di Al-Furqan ya? Nah, 2015. Dari MSW. Dari MSW sampai 2015 Antum selesai di Al-Furqan ceritanya gitu kan? Ya, selesai lah. Masya Allah, Ustaz. Terus juga nanti kan kita bahas nih Ustadz, alhamdulillah sekarang ini mendirikan Rumah Tahfidz MHS, Rumah Tahfidz MHS ya Ustadz ya? MHS Rumah Tahfidz. MHS Rumah Tahfidz. Nanti Antum akan jelasin nih, kita akan tanya-tanya Ustadz. Nah Ustadz, di episode Jejak Alumni pastinya kan Ana akan selalu memaksa orang ya kan, untuk mengingat lagi nih memori-memori beliau saat dulu bagaimana dulu kok bisa mondok di Al-Furqan ya. Terus kisah Antum selama di Al-Furqan itu bagaimana sampai dengan perjalanan dakwah Antum sekarang di Cilengsi, yang mana Antum ini asli Sidoarjo Ustaz ya? Sidoarjo. Salah kenapa nggak di Sidoarjo? Sampai di Cilengsi ini gimana nih Ustaz? Masya Allah. Baik. Oke, di pertanyaan awal nih pasti Ana akan bertanya Ustaz. Ustaz lahir di Sidoarjo Antum Ustaz ya? Lahir di Sidoarjo. Terus Antum berarti mulai mondok itu MSW atau SMP itu di Al-Furqan, atau Antum sebelumnya sempat mondok di mana gitu, Ustaz? Boleh Ustaz sharing kita? Kalau sebelum mondok di Al-Furqan itu anak SD. Dan SD-nya pindah-pindah. Masya Allah. Dan nggak tahu tentang manhaj salaf ataupun dakwah salaf ini, nggak kenal. Masya Allah. Jadi taunya saya lulus SD mau mondok. Oh gitu. Terus orang tua dulu gimana? Alhamdulillah, yang mengarahkan ke Al-Furqan itu sebenarnya paman saya. Paman Antum. Hal dari adiknya Umi. Mondok di Al-Furqan saja gitu. Oh gitu. Dan qadarullah waktu datang ke Al-Furqan itu pendaftaran sudah tutup, Ustaz. Oh ini. Terus jalur Dan saya ingat banget waktu itu. Masya Allah. Kita dari Jumat berangkat ke sana untuk daftar, kemudian ditolak mentah-mentah gitu. Oh ya? Udah tutup dan silakan pulang. Gak bakal terima lagi di sini katanya. Masya Allah. Di situ saya sedikit terpukul lah gitu. Karena saya mau mondok dan mau belajar agama. Islam seperti apa sih gitu. Sampai alhamdulillah Anda punya paman kenal dekat dengan Ustadz Aun Rafiq bin Gufron, hafizahullah taala. Beliau juga mengisi kajian di daerah Sidoarjo. Nah, itu di calling lah. Ceritanya seperti itu. Jadi ditanyain, akhirnya langsung disuruh datang ke rumah Ustadz Aun. Masya Allah. Di hari Sabtunya. Hari Sabtunya. Di hari Jumat balik, musyawarah keluarga yang tahu Ustadz Aun menghubungi. Alhamdulillah ada jalan di situ. Dan alhamdulillah dari situ hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala nyampe ke saya gitu. Baru kenal namanya sholat itu ternyata wajib. Oh, ya? Sebelumnya sholat ya sholat aja gitu, nggak tahu sholat itu seperti apa sih sebenarnya. Masya Allah. Saya berarti Ustadz ini dari SD belum tahu apa itu sunnah manhaj salaf tuh belum tahu. Lah kok bisa maksudnya tuh bisa menerima salaf ini berapa lama dulu Ustadz di Al-Furqan baru ngeh? Oh iya Masya Allah seperti itu. Ya waktu kalau tanya berapa lama, bulan-bulan awal itu saya langsung tahu gitu, dalam arti oh ternyata Islam tuh seperti ini gitu. Karena waktu itu kan daurah Ramadan ya. Jadi ada
adab-adab penuntut ilmu, ada adabnya. Tata cara sholat Nabi Muhammad SAW diajarkan di situ, doa-doa yang benar. Sedangkan background saya ya bisa dibilang kalau tahu habaib, Naam, Husain Al-Hamid itu kan kebanyakan para habaib. Al-Hamid itu. Nah, ya dari keluarga Abi ya jauh lah gitu tentunya. Tapi alhamdulillah kita dapat hidayah dan taufik seperti yang sampaikan tadi. Itu waktu masuk di Al-Furqan. Jadi kalau waktu kita mulai berdakwah ini ya tanya ini salaf enggak gitu. Manhajnya apa? Karena melihat Alhamdulillah. Seperti itu. Itu yang menarik Ustaz. Jadi sampai sekarang antum agak berseberangan dengan Abi antum. Bagaimana Ustaz? Dengan keluarga Abi masih. Tapi ya kita sebagai seorang anak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kepada abinya, tentu kita masih menghormati dan juga mendakwai sedikit demi sedikit. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Kita doain Ustaz supaya hidayah menyapa kita semua Ustaz ya. Amin ya Allah. Masya Allah Ustaz. Nah, jadi selama antum mondok di MSW sampai Ustaz tuh di Takosus. Eidat ya. Waktu itu kan dari Mutawasitoh bisa loncat kelas ya. Masya Allah. Nah, jadi loncat kelas di Eidat 2. Setelah Eidat 2, qadarullah anak harus membantu orang tua. Gitu. Jadi balik ke Sidoarjo dulu waktu itu. Balik di Sidoarjo. Waktu itu domisili masih di Bangil. Masya Allah. Nah, dulu pengalaman antum selama mondok di Al-Furqan tuh apakah membuat seorang Husain itu sempat drop dengan suasana mondok di sana, atau antum semakin menerpa semangat antum untuk terus belajar dulu, gimana Ustaz? Kalau buat drop malah enggak Ustaz ya. Masya Allah. Karena bayangan anak waktu SD itu dengar cerita Abi itu mondok itu pakai pecut. Jadi kalau nakal sedikit dipecut katanya. Jadi udah serem dulu. Di Al-Furqan nggak ada yang kayak gitu. Malah Masya Allah baik-baik. Kalau dari segi air payau, kemudian cuaca yang panas, ya alhamdulillah kita bisa beradaptasi tanpa ada keluhan lah gitu. Seperti itu sih. Masya Allah. Nah, antum kan keturunan Arab ya Ustaz ya. Nah, kalau ketemu dengan teman-teman antum mungkin jarang yang sama dengan antum. Itu gimana? Ada nggak adaptasi khusus Ustaz? Ya kalau ditanya adaptasi Ustaz, anak keturunan Arab tapi alhamdulillah ya lingkungannya nggak pilih-pilih Ustaz. Masya Allah. Dan bahkan bisa dibilang mayoritas teman-teman saya ataupun sahabat-sahabat saya itu ya dari yang bukan Arab lah. Lah bahasa. Karena yang menyatukan kita kan bukan suku sebenarnya. Betul. Ketakwaan kita kepada Allah, ya kan? Betul. Karena Anda lihat sendiri antum ketemu dengan Ustadz Abu Azam, ketemu Ustadz lain itu begitu hangat Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ini seorang alumni, maksudnya dari Al-Furqan ya, kita lihat udah dari para Ustadz kita udah tahu. Masya Allah. Antum begitu hangat dengan beliau. Masya Allah. Masya Allah, ini memberikan kita. Oh ternyata enggak ya, gitu kan? Masya Allah. Ustadz. Jadi selama antum mondok di sana, apa yang antum paling dapat di sana secara ilmu atau secara pengalaman yang membuat antum nggak akan bisa lupain sampai sekarang, itu gimana sih? Yang pengalaman ya. Di sana itu kita itu diajarkan untuk terus belajar sih. Diajarkan untuk terus belajar, bukan hanya di kelas. Nah itu poinnya. Kalau di sekolah lain tentu di kelas biasa. Di luar kelas kita itu diarahkan untuk belajar sama kakak kelas. Itu rutinitas yang saya bawa sampai keluar Al-Furqan pun saya terus belajar. Walaupun katakan di halaqah Quran kita kan fokusnya ke tahfidz. Keluar selesai halaqah tahfidz, anak cari guru-guru, kakak-kakak kelas yang sudah bagus, saya minta privat. 10 menit 5 menit nggak bahasa. Itu pelajaran yang sangat bisa saya ambil di rutinitas sehari-hari di Al-Furqan. Kemudian dari segi ujian saja. Kalau kita ujian dulu tuh kalau biasa tidur hari biasa sampai jam 10, jam setengah 11. Kalau ujian tuh bisa sampai jam 1, jam 2 itu nggak ngantuk. Masya Allah. Itu untuk ujian. Karena bukan untuk ujian itu untuk murojaah. Ujian untuk murojaah. Kita sampaikan waktu kita sudah mulai memberikan ilmu ini kepada tulab kita ya. Jadi waktunya ujian itu bukan murojaah, itu bukan untuk ujian tapi ujian untuk murojaah. Masya Allah. Nah, seperti itu. Itu ilmu yang anak ambil.
Nah, Ustaz. Pelajaran apa yang paling antum suka dulu di Al-Furqan, Ustaz? Apakah antum sudah mengkhususkan aku mau fokus ke Al-Qur'an nih atau aku mau fokus ke tahfidz nih seperti antum sekarang ini, atau dulu mungkin antum lebih suka ke fikih nih? Gimana, Ustaz? Kalau tahfidz ana malah gak bisa baca Quran saat waktu masuk Al-Furqan itu. Masya Allah. Tapi kalau pelajaran yang saya suka itu adalah yang pertama tentunya nahwu ya. Nahwu sorof, pakai kitab Mukhtarat. Kalau di Mutawassithah waktu itu sebelum Mukhtarat, Talkhis. Nah, itu sangat menarik. Sangat menarik di pelajaran nahwu. Dan yang paling suka juga itu di pelajaran adab penuntut ilmu. Nah, itu sangat membekas. Kajian siapa yang paling antum ingat-ingat dan paling antum rindukan sampai dengan sekarang nih, Ustaz? Kalau kajian saja bukan individu, itu kalau kajian Ustadz Abu Ubaidah. Alhamdulillah bisa ketemu beliau di sini. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ustadz Abu Ubaidah, Ustadz Ahmad Sabit. Kalau Ustadz Aun tentu kita kangen sama beliau. Namun karena ya beliau setahun sekali ya. Setahun sekali untuk khutbah Jumat kan setahun sekali. Jadi bekasnya itu tentu kurang. Tidak sebanyak untuk antum dengan Ustadz Abu Ubaidah, Ustadz Ahmad Sabit, Ustadz ya. Untuk kajian. Masyaallah, Ustadz. Nah, Ustadz, sekarang ini kan kita ketemu di Cilengsi dan juga antum, Masya Allah, mendirikan sebuah rumah tahfidz ya. Rumah tahfidz di situ berharap kita banyak mencetak generasi-generasi Quran. Nah, betul. Nah, Anda mau tahu dulu perjalanan antum dari antum selesai di Al-Furqan di 2015 sampai dengan sekarang ini gimana tuh, Ustaz? Bisa sampai di Cilengsi, Ustaz? Masya Allah. Ini agak panjang nih, Ustaz ya. Masya Allah. Ini perjalanan kehidupan nih, Ustaz. Ya. Jadi di tahun 2015 kurang lebihnya ya, itu kan selesai Mutawassithah. Kita sampai di Idat itu sebenarnya tahun 2016. Tahun 2016 semester pertama, qadarullah tidak bisa melanjutkan di Al-Furqan karena terkait biaya saja. Terkait biaya sehingga ana sempat ambil cuti sebenarnya. Kenapa nggak ngantum minta pengajuan beasiswa, Ustaz? Dulu, Ustaz. Nah, qadarullah kita sudah berusaha, Ustaz. Waktu itu kan sempat kan ada di Al-Furqan itu kan rutinitas setiap waktu ujian kan kalau nggak selesai nggak ujian gitu, Ustaz ya. Sempat anak pulang sampai dipanggil sama Ustadz Bayu waktu itu setelah hari-hari ujian mau habis. Untuk ujian alhamdulillah kita bisa ujian. Namun setelah itu saya nggak bisa lanjutin. Dalam arti saya mengajukan untuk cuti. Untuk cuti itu kita bantu orang tua, Ustaz. Bantu apa dulu, Ustaz? Jualan, Ustaz. Jualan apa, Ustaz? Lebih tepatnya sebenarnya sebagai pegawai, Ustaz. Jadi kita mencari mukafa'ah lah gitu. Mencari apa namanya? Jadi orang tua antum punya usaha, antum sebagai pegawainya gitu, Ustaz? Bukan, Ustaz. Jadi orang tua anak yang kesulitan, saya yang mencari usaha gitu. Nah, seperti itu, Ustaz. Karena merinding ya, Ustaz. Insyaallah. Saya mencari usaha, ya karena kita kan punya adik-adik banyak juga. Cuti satu semester, Ustaz. Qadarullah waktu balik itu nggak bisa lanjut di Idat 2. Harus balik takhusus 1. Sedangkan teman-teman anak Idat 3. Anak ambil cuti. Ya, rencananya cuti setahun. Satu semester. Qadarullah waktu balik lagi semester setelah 1 semester itu nggak bisa lanjut Idat 2. Nggak bisa lanjut Idat 3. Nah, jadi harus turun kelas, masuk takhusus 1, Ustaz. Masuk takhusus 1, sedangkan teman-teman saya itu sudah Idat 3. Idat 3. Jadi langsung cuti 1 semester, terloncatnya itu selisihnya 2 tahun. Nah, itu saya udah minta tolong kalau mau dites boleh, tapi nggak bisa gitu. Ya, keputusannya seperti itu. Anak akhirnya musyawarah dengan yang anak anggap orang tua di sana, yaitu Ustadz Abu Jihad. Sampai detik ini kita alhamdulillah anak masih sering konsultasi sama beliau. Salah satunya sama beliau, akhirnya anak putuskan untuk keluar. Setelah anak keluar, anak mau fokus sama tahfidz. Oleh karena anak fokus tahfidz itu yang pertama kali bantu anak adalah Ustadz Abu Jihad juga.
beliau ngasih biaya untuk anak ikut program Daurah Tahfidz waktu itu di STDI Jember. Alhamdulillah kita bisa belajar di sana kurang lebihnya ada 40 hari. 40 hari kita belajar tahfidz, tahsin di sana dengan Ustadz Imron, kemudian bertemu dengan Ustadz Syafi, dengan para jamaah yang notabene adalah tahfidz. Setelah 40 hari ana lanjut privat dengan Ustadz Imron di ma'hadnya beliau namanya Bahrus Syifa daerah Lumajang. Oh, Lumajang. Ya, gak lama di sana. Kemudian ana lanjut belajar tahfidz lagi di daerah Jonggol, Cilengsi. Nah, daerah Jonggol namanya Madinatul Quran. Di sana saya belajar tahfidz dan pengalaman hidup lah, gitu. Karena namanya qadarullah itu ma'had kan masih baru, jadi ya lika-likunya masih banyak gitu, sehingga anak banyak belajar kesabaran dan pengalaman hidup di sana. Ya, kemudian setelah dari sana anak mulai mengajar. Awal itu kita dikirim untuk dakwah syafari Ramadan itu di daerah Bandung Barat. Bandung Barat tuh pelosok, masuk ke pelosok lagi 2 jam lagi. Masya Allah. Itu luar biasa. Alhamdulillah di sana kurang lebih 20 hari Ramadan. Ya orang sana itu menangis lah gitu setelah kita mau pulang gitu. Alhamdulillah memberikan kesan baik, memberikan manfaat kepada umat di sana gitu. Dan waktu itu tuh lagi gencar-gencarnya namanya kristenisasi, tahu ya? Iya. Nah, kurang lebih di tahun 2017. Selesai tahun 2018 itu anak mengajar di IDN boarding school. Kurang lebihnya 6 bulan, 1 semester. Anak masih haus akan ilmu. Ini bekasnya dari Al-Furqan. Jadi terus pengen belajar. Sehingga anak putuskan untuk cuti lagi. Bukan cuti, lebih tepatnya resign. Berhenti dari IDN. Untuk nyari belajar tahfidz lagi. Alhamdulillah kita dapat jalan untuk belajar itu di Wadi Mubarak. Wadi Mubarak, Megamendung. Puncak Bogor. Kalau teman-teman kaum muslimin yang berkecimpung di dunia tahfidz, insya Allah tahu namanya Wadi Mubarak. Nah, di sana ana fokus di tahsin. Kemudian tadi yang ana sampaikan untuk privat sama para asatidz yang punya sanad. Alhamdulillah kurang lebih ana di sana 7 bulan. Setelah 7 bulan ana diminta lagi oleh IDN boarding school, khususnya adalah kepala sekolah SMK, untuk menjadi koordinator tahfidz di SMK. Itu tahun 2019. Nah, 2019 sampai tahun 2021, Sekitar 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Kenapa 2021 enggak? Karena 2021 saya pengen merintis sendiri. Nah, ini pertanyaannya tadi kan jawabannya juga. Sampai akhirnya merintis sendiri. Alhamdulillah kita buka namanya MHS Rumah Tahfidz. MHS. Apa singkatan dari MHS? Kalau MHS Rumah Tahfidz ini singkatan dari resminya itu adalah Majelis Hifdzus Syifa. Jadi majelis adalah perkumpulan ya. Hifdzu adalah hafal, menjaga. Syifa itu nama lain dari Al-Qur'an. Obat. Nah, obat. Ini Majelis Hifdzus Syifa. Ada kesulitan antum untuk merintis awal-awal itu, Ustaz? Tentu, namanya merintis banyak perihnya. Ya, banyak perihnya. Kita buka dari tahun kemarin 2021, buka program tahfidz itu 1 tahun. Programnya 1 tahun. Di 1 tahun itu awal-awal yang paling saya rasakan sakit itu adalah namanya ma'had ini adalah bukan profit, Zat ya. Jadi mencari dana ini, Zat. Mencari dana untuk operasional rumah tahfidz ini bagaimana gitu. Berarti antum start up banget itu, Zat. Start up banget, Zat. Masya Allah. Nah. Alhamdulillah. Namun anak berani seperti itu. Kalau nggak melangkah ini kita nggak mulai-mulai gitu. Nah,
motivasi antum untuk membuka itu sendiri, kenapa nggak antum ikut aja rumah tahfidz yang sudah banyak di Bogor ini, Ustaz? Apa gitu. motivasi antum dulu untuk sampai ingin buka sendiri? Apakah memang idealisme antum ya? Gitu. Aku mau bikin dengan model seperti ini, gimana, Ustaz? Kalau motivasi saya, Ustaz, ya, lebih ke ini, Ustaz. Pertama kan tadi anak pengen buka itu yang mempermudah kaum muslimin. Jadi nggak ada sampai dikeluarkan karena biaya, kesulitan di biaya. Insya Allah kita akan terima. Tentu kita akan nyari pengganti akan hal itu. Tapi motivasi terbesar adalah yang pertama, Ustaz, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau ditanyakan bisa di tempat lain. Kalau di tempat lain tuh bisa diistilahkan kita itu di ekor paus, Ustaz. Paham, Ustaz, ya? Paham. Walaupun lembaga itu besar, namanya ekor paus, tetap ekor. Wah, luar biasa. Jadi kepalanya mau ke kanan, ya ikut aja ke sana. Ke kiri, ikut ke kiri. Jadi kita yang punya ilmu di sini mau mengembangkan ilmu tahfidz, contohnya, nggak bisa sesuai apa yang kita arahkan, gitu, kita inginkan. Namanya tadi di ekor. Nah, dari ekor paus lebih baik menjadi kepala teri, Ustaz. Merintis dari kecil, walaupun kepala teri, tapi kita kepalanya. Alhamdulillah dari 1 tahun, dari 2021 sampai 2022 kemarin, di bulan Juni itu selesai program 1 tahun. Dari 10 santri mukim, 6 santri yang sudah selesai hafalan, dan mungkin insya Allah 10 juz. Masya Allah. Karena target kita adalah selesai 30, mungkinnya 10. Usia antum berapa sekarang, Ustaz? Usia anak masih 23 tahun. Insya Allah 23 tahun. 23 Udah berkeluarga antum, Ustaz? Alhamdulillah sudah berkeluarga dan anak antum? Anaknya 2, alhamdulillah. 2. Dikaruniai anak 2. Masya Allah. Ustaz, antum nggak kesulitan ngurusin izin dari awal? Karena antum kan single fighter ya, sendiri lah itu taktik-taktiknya tuh. Iya. Ada kesulitan nggak untuk mengurus izin, mencari tempat, dan awal-awal itu seperti apa tuh, Ustaz? Mungkin bisa berbagi juga ke teman-teman yang mungkin ada kepikiran dia tuh apa sih susahnya membangun rumah tahfidz tuh. Nah, itu antum bisa sharing, Ustaz. Sebenarnya kita perlu siapkan diri kita dulu, Ustaz. Kalau sudah kita siap, ada kesempatan, baru itu namanya sukses, Ustaz. Keberhasilan. Kalau kita udah siap, Ustaz. Jadi waktu itu kita emang sudah siap dengan pengalaman. Qadar Allah, menunggu kesempatan dan berusaha untuk mencari kesempatan itu, bukan hanya menunggu. Jadi kita nanya kontrakan, niatnya kontrakan tuh untuk pribadi, Ustaz. Masya Allah. Iya, cuma rumahnya terlalu besar. Rumah ini 3 lantai, Ustaz. Rumah 3 lantai, terlalu besar, dengan istri 1, ya kan? Anaknya baru 1 waktu itu. Baru lahir, yang kedua adalah baru bulan kemarin. Nah, terlalu besar, ini kesempatan kita, Ustaz. Anak izin sama yang punya rumah, insya Allah anak akan buka rumah tahfidz. Tapi kita akadnya kontrak pribadi, bukan rumah tahfidz. Seperti itu. Jadi emang niatnya itu untuk pribadi emang awal. Karena ada kesempatan tadi, sehingga itu Allah kasih buka jalan lah. Gitu. Allah bukakan jalan untuk kita mulai berdakwah di dunia ini, di dunia Al-Quran terutama. Jadi kesempatan itu yang kalau sudah ada kesempatan, tapi kalau kita belum siap, Ustaz, ya banyak orang yang punya rumah kosong, tapi nggak ada kesiapan, nggak bisa. Gitu. Jadi diri kita dulu, Ustaz. Diri kita dulu siapkan. Seperti itu, Ustaz. Antum meyakini orang tua murid itu gimana, Ustaz? Antum kan sendiri nih ngajar. Apa udah ada lagi? Anak rekrut, Ustaz. Rekrut. Berapa orang, Ustaz? Anak rekrut ustazah. Kan itu kan perempuan, Ustaz, yang di sini. Oh, perempuan semua. Yang di sini perempuan semua, Ustaz. Jadi kita punya pusatnya itu di Cilengsi. Untuk tahun ini kita buka cabang 3 cabang. Serius tuh? Serius ini, Ustaz. 1 tahun antum udah bisa buka 3 cabang? Buka 3 cabang, Ustaz. Luar biasa. Motivasinya ini, anak kan ngajar di IDN, Ustaz, ya. Di IDN itu ada namanya owner kita itu adalah Pak Deddy Gunawan. Yang sekarang juga punya ma'had tahfidz banyak. Yang aslinya notabene adalah IT, sekolah IT favorit gitu. Beliau itu modelnya nekat, Ustaz. Bismillah jalan, tawakal. Kalau ada masalah baru diperbaiki, seperti itu. Anak ambil baiknya, anak tinggalkan yang kurang. Nah, di tahun awal, kalau tadi tanya gimana urus perizinan, sulit apa tidak ya?
Ana di tahun awal 2021 awal itu kita minta tolong sama IDN untuk menaungi kita Oh, di yayasan dia ya. di Yayasan IDN. Jadi di awal itu kita emang atas nama Yayasan IDN. Namun programnya sendiri gitu, Ustaz. Sampai di pertengahan jalan yaitu awal 2022 karena banyak orang ataupun wali santri yang ternyata merasakan ilmu yang kita ajarkan di sana itu bermanfaat untuk anak bahkan untuk masyarakat sekitar. Itu mereka rasakan. Sehingga banyak yang mengajukan, Ustaz. Gitu. Ustaz, anak punya rumah. Contohnya. Luar biasa. Ustaz, anak di Jakarta kita baru buka kemarin tanggal 30 Juli ya. 2022 baru kemarin itu kedatangan santri untuk yang ikhwannya. Gitu, Ustaz. Di pertengahan perjalanan tadi di bulan Januari kita sudah mulai merancang buka yayasan sendiri. Ya, dilegalkan dengan nama tadi MHS yaitu Majelis Hifdzus Syifa. Sehingga kita bisa leluasa untuk menyebarkan ilmu ini. Kali kalau dari IDN kan tangan kedua gitu kan. Oh, berarti antum udah ada yayasan sendiri? Sudah ada yayasan sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kita cabang sudah ada di Jakarta Ikhwan sudah berjalan. Kediri nanti tanggal 20 Agustus. Masya Allah. Itu di Parenya, Ustaz. Pare. Kalau di sana kita fokusnya bahasa Inggris, Ustaz. Oh, di kampung Inggris tuh? Di kampung Inggrisnya, Ustaz. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kita kerjasama dengan BEC. BEC Basic English Course ya. Yang awal mulanya kampung Inggris itu. Kita kerjasama di situ. Jadi belajar bahasa Inggris di BEC, pulangnya di rumah tahfidz untuk menghafal Quran. Seperti itu. Kemudian di Lamongan. Oh, luar biasa. Di Lamongan lagi on progress untuk pembangunan. Itu insya Allah rencana untuk ikhwan. Seperti itu. Masya Allah. Berarti sumber inspirasi antum untuk mandiri buka sendiri itu dari yang ownernya IDN itu saatnya? Kalau ya bukan untuk kalau dari owner IDN lebih ke nekatnya, Ustaz. Masya Allah. Bismillah akan ada jalan gitu, Ustaz. Tawakal tu Allah, insya Allah akan kasih jalan. Ini dari owner IDN dari situ. Jadi kalau kita pengen buka sendiri itu, mohon maaf, Ustaz ya. Sejak ana keluar dari Al-Furqan, sudah ada keinginan kesana. Sudah keinginan ana pengen punya mahat sendiri yang kalau ada santri yang nggak bisa bayar bisa masih belajar gitu. Seperti itu. Kalau kita buka rumah tahfidz dengan iming-iming cuan itu gimana menurut antum, Ustaz? Iming-iming cuan seperti apa? Maksudnya kita kan melihatnya kayaknya sumber pasar orang tertarik untuk menyekolahkan anaknya di rumah tahfidz, di pondok ini kan sedang tinggi-tingginya. Kita mengambil kesempatan itu untuk menambah pundi-pundi lah, ya kan, duniawi lah. Kalau antum kan pastinya niat antum ingin menebarkan Al-Qur'an, ya kan. Nah, kalau orang punya niat awal untuk seperti itu gimana menurut antum, Ustaz? Ya, tentunya kurang baik, Ustaz ya. Dan nggak akan ada keberkahan di situ, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz ya. Kita buka itu gratis uang pangkal, uang pendaftaran nggak ada, uang gedung nggak ada. Cukup SPP mulai dari 100.000 sampai 500.000 saja, Ustaz. Daerah Jabodetabek. Dan alhamdulillah tercukupi, Ustaz. Allah tutupi semua itu, Ustaz. Dan anak kadang mikir, kalau ma'had ataupun lembaga-lembaga yang mohon maaf dengan biaya yang besar, sampai oriented lah ya. Ya, dengan biaya yang besar, sampai kaum muslimin yang emang kurang mampu dia nggak bisa belajar. Ya tentu ilmu ini mahal gitu kan. Tapi kalau yang emang ingin belajar sampai nggak bisa belajar di tempat itu sangat kurang. Kalau saya nggak setuju. Masya Allah. Ya, saya nggak setuju. Luar biasa. Berarti sekarang antum ada di Cileksi, ada di mana? Jakarta, Kediri, Lamongan. Luar biasa, Ustaz. Program unggulan antum apa, Ustaz? Di rumah tahfidz antum ini, Ustaz? Kalau unggulan, Ustaz ya, kita tentu namanya rumah tahfidz. Ya. Kita Al-Qur'an, Ustaz. Jadi kita selama 2 bulan awal, selama 1 tahun itu 2 bulan awal itu kita fokusnya tahsin. Tahsin tok wis. Memperbaiki makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tahsin gitu. Itu yang ditekankan. Terus mengulang a, i, u, a, i, u. Seperti itu terus. Enggak bosan-bosan. Enggak boleh bosan gitu. Ya, selama 2 bulan. Kemudian mulai menghafal di bulan ketiga sampai dengan 1 tahun dengan target 30 juz selesai 10 juz mungkin insyaallah bismillah. Itu program unggulan yang pertama tentunya masalah tahfidz. Yang kedua kita
Ma'had ini lebih ke pendidikan karakter, Ustaz. Jadi kita di Ma'had ini ajarkan anak itu untuk bisa hidup mandiri. Banyak di tempat lain juga kayak gitu. Oh enggak, di sini enggak. Anak pengen ngeluarin santri, dia itu hafal Quran, tapi keluar itu bukan untuk nyari pangan. Bukan keluar Ma'had nyari tempat untuk mengajar biar dapat mukafaah. Anak pengen memperbaiki hal ini, Ustaz. Jadi kita kasih bekal-bekal terkait pembisnis lagi. Jual beli. Kita ajarkan seperti itu. Kemudian contoh ada namanya Mission Impossible ya. Itu kita sempat anak juga ngambil dari IDN juga. Jadi anak itu keluar kita drop di suatu daerah, ya, bukan daerah, suatu tempat yang ramai. Kita contoh Aqua yang harganya cuma 500 atau 1000. Itu harus bisa dijual dengan harga 30.000. Gimana caranya kamu bisa jual botol ini? Satu pulpen harga 50.000. Itu mental seorang muslim itu yang kita latih. Dan alhamdulillah berjalan, Sob. Jadi karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak tidak memperbanyak masalah pengekangan hukuman, peraturan yang mengekang, tidak. Ini antum belajarnya dari Al-Furqan pastinya. Ya, kalau sekarang kayaknya Al-Furqan udah banyak peraturan ya. Kalau dulu kayaknya udah masih kurang. Nah, hal itu anak mau tingkatkan. Maksudnya harus terus berkesambungan. Dalam arti, jadi santri itu waktu buat salah itu kita tanyain, Ustaz. Jadi bukan langsung kita hukum, langsung spontan kita hukum, enggak. Kita tanyain, emang salah enggak? Enggak sampai dia sadar sendiri gitu. Kemudian bedanya kita enggak ngasih hukuman, Ustaz. Kamu mau dihukum apa? Konsekuensi yang pantas dengan kesalahan antumnya apa? Contohnya seperti itu. Jadi kita tumbuhkan kesadaran diri. Kita tumbuhkan kesadaran diri kalau emang dia salah, dia harus bisa menjalankan konsekuensi yang dia salah. Apa yang dia lakukan. Itu kita tumbuhkan. Dan yang terakhir yang berkaitan ataupun yang enggak jauh, enggak kalah pentingnya gitu, adalah menanamkan dalam diri mereka itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita di sini tuh walaupun non profit ataupun biaya yang ringan, tidak ada namanya wajib mengabdi, Ustaz. Karena ada banyak Ma'had yang wajib ngabdi, tapi santri waktu ngabdi itu dengan sakit hati gitu. Ya. Terpaksa. Aslinya pengen belajar. Antum nggak nyinggung yang itu kan? Oh, enggak. Saya enggak nyinggung siapa-siapa ya, semua secara umum ya. Secara umum. Siap. Ada yang seperti itu. Kalau saya di sini menumbuhkan rasa anak pengen bermanfaat. Jadi nggak ada wajib ngabdi, Zat. Namun banyak yang mau mengabdi. Dengan sendirinya mereka, anak mau di sini, Zat. Anak mau di Kediri, Zat. Seperti itu. Jadi kita tumbuhkan seperti itu, Zat. Kalau seandainya semua nggak mau ngabdi, nggak masalah. Belajar aja sana. Jadi kita arahkan, Zat. Baik. Zat, ada nggak kesulitan antum untuk beradaptasi dengan yang memang bukan dari ras antum ya? Karena Afwan, Anda punya stigma saat Anda melihat di Ma'had kita ya. Jadi misalnya orang yang memang keturunan Arab itu akan berkumpul dengan mereka aja. Jarang Anda lihat mereka itu berbaur dengan yang lain. Apakah antum seperti itu, Ustaz? Kalau Ana ditanya seperti itu atau tidak, jawabannya insya Allah enggak seperti itu. Ya, insya Allah. Namun apakah Ana menjauh dari orang-orang golongan Arab gitu? Keturunan Arab? Enggak juga, Ustaz. Jadi sebenarnya mereka itu berkumpul, Ustaz ya. Itu ada niat baiknya. Tapi banyak mudorotnya, gitu loh, Ustaz. Ada niat baiknya, Ustaz. Niat baiknya itu bisa saling menolong. Ada kesulitan apa seperti itu. Karena mereka satu ras, jadi mereka lebih kuat. Dan dari segi nasab kan kita ini bin apa, dari mana? Itu langsung kelihatan, Ustaz. Oh, keluarga ini. Jadi makin erat nasab tersebut, Ustaz. Dari situ mereka tadi yang saya sampaikan ada niat baiknya, tapi banyak mudorotnya. Pertama buang-buang waktu, banyak yang terbuang
dan kebanyakan main-main. Ini nggak nyinggung siapa-siapa ya. Ya Cuma karena di emang sini kenyataan gitu aja ya. Cuma di sini Anda baru tahu. Iya. Masya Allah. Jadi niatnya seperti itu, namun ada mudaratnya seperti yang saya sampaikan. Waktu itu anak di Al-Furqan juga sebenarnya sudah ada. Pertama kali anak di Al-Furqan kelas 1 Mutawasito itu cuma ada 3 jamaah saja. 3 yang keturunan Arab, namun nggak saling akur. Jadi nggak pernah kumpul. Kemudian anak punya waktu naik kelas, ada adik kelas, kita rangkul. Anak kemudian ada yang masuk angkatannya Ustaz Abu Zahir ya, atau Ami Khairul waktu itu jamaah juga. Namanya Ammar bin Mahfud. Ya. Beliau menaungi teman-teman Arab khususnya itu dipus. Jadi dipus itu maksudnya dikasih privat yang lebih jauh. Jadi awalnya itu seperti itu, Zat. Kalau emang leadernya ini baik, Zat. Nah itu, Zat. Dan kok yang masalah itu yang leadernya nggak baik, Zat. Jadi akhirnya perkumpulan itu banyak mudorotnya. Seperti itu, Zat. Kalau anak fleksibel karena hidup anak tadi sebelum di Al-Furqan bisa dibilang loncat-loncat, Zat. Jadi nggak hidupnya itu sama orang Arab. Nah, kebanyakan mungkin yang sekarang masuk di Al-Furqan ataupun di mahat lain yang notabene ada banyak orang Arabnya, itu kehidupan sebelumnya itu banyak orang Arabnya. Jadi kumpulnya sama orang Arab. Waktu masuk di mahat, pengennya sama orang Arab. Nah, kalau anak nggak seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Terakhir Ustaz, antum kan haus ilmu. Masih ada nggak harapan antum, cita-cita antum tuh ingin lanjut pendidikan lagi, atau antum mau sekolah ke Saudi atau gimana Ustaz? Kalau harapan dan keinginan masih, Ustaz. Masih sangat dengan usia antum masih muda seperti ini. Iya, sangat kalau ke Madinah gitu. Ataupun ke luar negeri, daerah Saudi gitu ya. Sempat anak daftar di King Abdul Aziz, namun qadarullah tertolak. King Saud qadarullah belum diterima gitu ya. Nah, karena tadi masih haus ilmu, di mana anak di situ anak mau belajar. Nah, sekarang anak mengajar di IDN, notabene adalah ma'had ataupun pesantren IT yang bermanhaj salaf. Anak belajar IT di sana. Luar biasa. Jadi anak belajar IT. Nah, makanya kalau di MHS Rumah Tahfidz itu dari segi multimedia dan lain sebagainya kita mengolah sendiri, tanpa ada tim, karena kita belajar. Gitu, kemudian dari segi diniyah kita ngambil ulumul Quran secara online. Secara online kita masih belajar talaki sama syekh. Seperti itu. Masya Allah. Ustaz, nasihat antum Ustaz kepada mungkin para santri-santri yang tadi antum sampaikan lagi yang rasnya itu adalah berkumpul untuk tetap bisa kita katakan bisa apa ya? Tetap enak lah ya kan, kayak antum gini Masya Allah bisa fleksibel, bisa mau untuk merangkul sana sini dengan semuanya. Itu gimana untuk nasihati para santri-santri kita Ustaz? Kepada para santri khususnya adalah jamaah ya, istilahnya adalah jamaah, yaitu kaum muslimin yang di daerah Indonesia keturunannya Arab gitu. Islam ini disatukan dengan ketakwaan. Jadi jangan melihat suku. Dan waktu saya masih di Al-Furqan tuh saya nasihatin seperti itu. Teman-teman adik-adik kelas terutama ya. Yang sekarang sudah Ali 3. Ya. Ataupun ada yang sudah lulus seperti Rohid ya, kemudian Salim dengan keturunan Arab. Namun kita memberikan nasihat seperti ini. Kita ini disatukan dengan Islam, dengan takwa gitu. Maka jangan terlalu keras, terlalu memihak. Kalau jamaah nggak salah, ahwal salah, itu nggak boleh. Maka kita perlu introspeksi diri, perlu introspeksi diri. Dan coba dibukakan hati ini untuk kaum muslimin secara umum, bahwasanya kita itu saudara. Kuncinya kalau ketemu seorang muslim, maka dia adalah saudara kita. Entah dari mana rasnya, entah dari Sunda kah, dari Jawa kah, Kalimantan kah, dari Madura kah, mereka adalah saudara kita. Dan itu kuncinya yang anak pakai sampai saat ini. Sampai
Kalau ketemu orang muslim, alhamdulillah kita rangkul. Ya. Seperti itu. Insyaallah. Berarti bolehlah kita belajar banyak tentang antum Ustaz ya. Maksudnya bagaimana antum mau untuk bisa membangun kita katakan rumah tahfidz yang mungkin notabene tidak money oriented lah ya kita katakan. Masya Allah sekarang antum tambah cabang lagi, cabangnya tidak hanya di sini, di luar kota. Masya Allah ini bagaimana ini malam ini buat inspirasi baru bagi anda. Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu antum Ustadz Hussein Al-Hafidh ya, Masya Allah. Jadi semoga apa yang antum sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya Ustadz. Dan juga rencana dan program-program antum ke depan ya, itu semoga Allah mudahkan. Kita doakan. Amin ya Allah. Barakallahu fikum Ustadz Hussein. Semoga kita bisa ketemu lagi. Antum gak kangen di Al-Furqan Ustadz? Kangen. Kapan Ustadz? Ya, insya Allah. Kapan hari sempat mau reuni kami nggak jadi. Qadarullah nanti insya Allah itu liburan. Antum kalau kesana harus hubungi anda. Masya Kita main Allah. ke studio Al-Furqan TV. Ustaz. Siap, insya Allah. Masya Allah. Dan doain Al-Furqan TV bisa terus berkembang, bisa membawa manfaat untuk umat, Ustaz, Amin. ya. Dan bisa membawa dakwah Islam terutama yang ada di Al-Furqan ini bisa lebih luas lagi, Ustaz. Amin, amin ya Allah. Masya Allah. Sekali lagi Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu antum Ustaz. Nasihat antum ini luar biasa, Masya Allah malam ini. Dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun anda berada. Demikian tadi ya obrolan kita dengan Ustadz Hussein. Masya Allah beliau memberikan, jadi kayak membuka cakrawala anda. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini anda terbuka cakrawala anda, ilmu anda bertambah dan Masya Allah. Ya kita berharap ini juga bermanfaat untuk antum semua. Antum bisa bagikan program kita Jejak Alumni ini ke semua orang. Sehingga nasihat-nasihat ini bisa tersebar luaskan dan menjadi informasi baru bagi anda. Jadi anda juga yang mungkin sanak saudara atau mungkin yang punya apa ya, antum yang tinggal di daerah Bogor ya, mencari rumah tahfidz bisa untuk mencari MHS rumah tahfidz gitu Ustaz ya? Ya, insya atau Allah ada websitenya Ustaz? Sudah ada, nanti tinggal diketik MHS rumah tahfidz langsung muncul. Nah itu dia. Jadi itu call to action Ustaz ya. Ya. Jadi MHS rumah tahfidz nanti akan muncul. Rumah tahfidz beliau, silahkan antum cari informasi dan itu menjadi rekomendasi untuk menyekolahkan anak antum bisa mempelajari Al-Quran lebih lanjut. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.